Pratiwi Novianti, Denny Sumargo, serta Pablo Benua telah menyepakati agar uang donasi 1,3 miliar rupiah yang semestinya diterima Agus diberikan ke korban bencana alam di Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Kesepakatan ini dicapai saat Teh Novi dan kuasa hukumnya Gary Julian kembali mendatangi podcast Denny Sumargo. Pablo selaku kuasa hukum para donatur juga menyambut baik niat yayasan untuk mengalihkan donasi tersebut ke penerima manfaat yang lebih membutuhkan. Padahal pihak Agus tampaknya masih belum menyerah untuk meminta hak mereka di uang donasi tersebut. Hal ini seperti yang diungkap kuasa hukum Agus. Bahkan kuasa hukum Agus tidak segan untuk mengultimatum pihak yayasan apabila tidak memenuhi permintaan mereka mengembalikan uang donasi. Kuasa hukum Agus siap menempuh beberapa langkah, termasuk langkah hukum. Apalagi karena saat ini posisinya Agus juga telah dilaporkan oleh para donatur terkait kisruh donasi tersebut. Di sisi lain, Teh Novi selaku pengelola donasi juga dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Agus, alhamdulillah ya Gus ya, akhirnya doa dari netizen tuh terkabul ya Gus. Uang donasi yang lu punya itu dialihkan untuk bencana alam yang ada di NTT ya Gus. Berarti doa kita makbul ya Gus. Doa lu tuh belum ada satupun yang terjawab oleh Tuhan Gus. Akhirnya doa kita makbul ya Gus ya. Doa gua dan doa seluruh para netizen terkabul. Dan lu nggak dapet sepeser pun Gus. Ya Gus ya. Lagian sih lu pakai pengacara ecek-ecek. Aduh. Gus, lu inget lu Gus, lu harus bayar pengacara lu Gus. Pakai apa bayar pengacaranya Gus? Uang operasionalnya aja nggak punya. Teman-teman, kisruh kasus donasi Agus Salim telah mencapai kesepakatan dan juga per hari ini resmi uang sebesar 1,3 miliar tersebut akan diserahkan kepada penerima manfaat lain, yaitu korban bencana di NTT ya, di Lewotobi. Saya secara pribadi sebenarnya menyayangkan sejak awal niat baik dari Teh Novi maupun yayasan yang ingin melanjutkan pengobatan daripada Agus Salim ini, namun tidak disambut baik oleh Agus Salim. Tapi saya percaya bahwa mungkin semua sudah jalannya ya, sudah diatur oleh Tuhan, bahwa korban di NTT lebih membutuhkan. Sehingga saya berpesan kepada Agus Salim, apabila nanti saudara Agus ini membutuhkan pengobatan, membutuhkan biaya dan lain-lain, itu bisa nanti menghubungi Bang Densu, karena Bang Densu telah memberikan pernyataan akan menanggung pengobatan daripada Agus Salim ini. Jadi teman-teman, kita juga doakan saat ini Bang Densu dan Mas Gary sedang dalam perjalanan ke NTT. Kita doakan agar supaya bisa sampai dengan selamat dan juga bencana yang terjadi di sana bisa segera selesai, korban-korbannya juga bisa segera mendapatkan pemulihan. Itu saja teman-teman, terima kasih. Sepertinya itu tadi merupakan endgame atau akhir dari case-nya Agus Sedih ya. Kemarin Bang Densu itu menayangkan podcastnya dengan Teh Novi, dan di situ Bang Densu bilang kalau ini merupakan terakhir membahas tentang uang donasi bersama Teh Novi. Seperti dilihat tadi bahwa uang donasi tersebut akan diberikan ke Lewotobi ya, di bencana alam yang di Lewotobi NTT. Dan pihak donatur yang diwakili oleh Bang Pablo juga sudah setuju ya kalau uang donasi itu akan diberikan ke bencana alam. Di situ juga dibilang bahwa Teh Novi sekarang sudah bukan ketua yayasan ya, dan sudah digantikan oleh Bang Gary. Itu ya, jadi sepertinya Teh Novi ini benar-benar capek dengan kasusnya Agus ini yang selama 3 bulan ini bergulir terus. Dan buat yang kemarin ada kita lihat ya rekaman percakapan antara Bang Farhad dengan Bang Densu, yang akhirnya banyak warganet bilang kalau
wah Bang Densu ini bermuka dua, wah Bang Densu ini menusuk dari belakang, itu udah di-clearin ya di podcastnya yang jadi udah clear ya. Dan untuk lebih lengkapnya kalian nonton aja di podcastnya Bang Densu karena itu lengkap banget, ada 1 jam, langsung aja cek. Aku sangat yakin pada dasarnya pihak-pihak terkait memiliki niat yang baik untuk mengalihkan dana donasi yang sebelumnya diperuntukkan untuk Samiun untuk dialihkan ke penerima manfaat yang lain yang dianggap lebih membutuhkan. Dan aku anggap itu adalah niat yang baik. Namun rasanya momen waktu tidak tepat, bahkan bisa dianggap terburu-buru dan atau prematur. Dikarenakan hal-hal tersebut masih dalam sengketa, belum diselesaikan dengan baik, entah dalam bentuk mekanisme bicara secara kekeluargaan ataupun musyawarah dan atau bahkan melalui mekanisme pengadilan dan lain sebagainya. Meskipun pihak-pihak tertentu sudah mendaftarkan gugatan di pengadilan secara perdata, namun seperti kita ketahui bersama akan ada pencabutan laporan tersebut secara perdata. Namun rasanya secara pidana bila tidak salah dalam menafsirkan belum dicabut dan atau belum akan dicabut terkait ranah pidananya. Maka aku ingatkan ulang, ini bukan perihal Samiun, bukan pula terkait keberpihakan ke pihak manapun, bukan, melainkan untuk meminimalisir adanya resiko potensi sengketa-sengketa berikutnya atau permasalahan-permasalahan berikutnya apabila pengalihan dana donasi tersebut dilakukan sebelum ada penyelesaian terkait hal tersebut, karena potensi adanya permasalahan atau persoalan hukum di kemudian hari apabila hal tersebut dilakukan sebelum ada penyelesaian mungkin saja terjadi baik secara perdata maupun secara pidana. Jangan mencari jalan keluar yang dianggap mudah namun pada akhirnya malah menambah masalah baru. Jangan melakukan niat baik namun pada akhirnya malah menambah masalah baru di kemudian hari. Maka alangkah lebih baik apabila niat baik untuk membantu saudara kita yang dianggap lebih membutuhkan dana donasi, gunakanlah dana talangan terlebih dahulu. Jangan gunakan dana donasi yang dalam sengketa agar tidak menjadi masalah baik untuk si pemberi maupun untuk si penerima. Itu jauh lebih baik. Dan apabila sengketa tersebut sudah terselesaikan dengan baik, entah dengan cara apapun, baik dengan cara kekeluargaan ataupun melalui pengadilan dan lain sebagainya, dan sudah ada ketetapan, sudah ada penyelesaian, maka dipersilahkan untuk menggunakan dana donasi tersebut, entah untuk keperluan pihak tertentu ataupun dialihfungsikan kepada penerima manfaat lain atau mengganti dana talangan yang sebelumnya digunakan untuk membantu saudara kita yang dianggap jauh lebih membutuhkan. Maka alangkah lebih baik memang sengketa yang terjadi bisa diselesaikan, tentunya dengan baik, entah dengan cara kekeluargaan ataupun mungkin dengan cara menyelesaikan di pengadilan apabila tidak bisa dilakukan pembicaraan secara kekeluargaan. Namun, poin utamanya adalah lakukan niat baik dengan cara yang baik dengan waktu yang tepat tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan atau tidak melakukan tindakan yang bisa berpotensi dianggap melakukan pelanggaran hukum. Maka sekali lagi aku ingatkan, lakukan niat baik dengan cara yang baik tanpa harus melakukan pelanggaran hukum. Bukan mustahil, bukan tidak mungkin, karena semua kemungkinan serba mungkin terjadi. Namun, semua kemungkinan yang bisa terjadi, lakukanlah segala sesuatunya dengan niat baik dan tentunya tanpa melakukan pelanggaran. Itu jauh lebih baik. Alright? Alright.